Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nafisa dengan ujung NIM 045 dari kelas L1. Jadi di sini saya ingin membuat video untuk materi suhu permukaan laut atau SST, sea surface temperature, klorofil, dan juga ZPPI atau zona potensial penangkapan ikan. Jadi di sini kita menggunakan 3 software. Yang pertama itu SIDAS, yang kedua itu ada Excel, dan yang terakhir ada AGIS. Jadi yang pertama kita langsung masuk ke pengolahan datanya dengan menggunakan yang pertama software SIDAS. Baiklah, jadi di sini kita sudah masuk ke uh, software SIDAS. Di sini sudah saya masukkan untuk data klorofil dan juga SPL atau SST. Di sini kita buka bandnya, lalu klik klorofil. Dan juga kalian masukkan untuk uh, yang SST. Selanjutnya kalian ke Windows, lalu pilih Tile Horizontally. Di sini biar dapat bergerak secara bersamaan, kalian pilih navigation, lalu kalian klik juga untuk bagian kursornya agar dapat ditengok secara bersamaan. Di sini kita zoom terlebih dahulu untuk mencari daerah kajian kita. Sini. Sini kalian rectangle, lalu kalian klik kanan, lalu export max pixel, select mask-nya itu pilih geometri, lalu oke. Sini kalian centang semuanya, lalu write to file. Di sini kalian pilih tempat penyimpanan, kemudian lakukan yang sama untuk chlorophyll. Kalian tunggu sebentar, kemudian dari sini kita masuk ke Excel. Lalu kalian gunakan bagian longitud, latitud, dan klorofilnya saja, dan juga untuk SPL. SPL juga sama di sini, kalian ambil untuk bagian longitud, latitud, dan juga listingnya saja. Lalu kalian save as. Save. Bagian klorofil juga kalian save as. Ke bagian kalian cari penyimpanan. Dengan step-stepnya itu text tag limit. Lalu save. Selanjutnya kita masuk ke software AGIS. Yang pertama kita masukkan SAP Indo terlebih dahulu. SAP Indo. Kemudian kalian add XY data SST dan juga SHP tadi.
Ini SSD, untuk nya itu belum jadi SSD, lalu datumnya itu WGS 1984, kemudian oke, oke. Nah, di sini, dan kalian juga masukkan dari SPL sekarang chlorophyll. Nah, kemudian tuh, kita ubah. Add data, redaksi data, kemudian kita masukkan chlorophyll tadi. Kemudian sini sebelumnya ubah menjadi chlorophyll A, datumnya WGS 1984. WGS 1984, lalu oke. Kemudian oke. Nah, setelah muncul, sini kita search jadi IDB, lalu pilih yang 3D analysis. Untuk import point features-nya, itu masukkan SPL. Kemudian Z value-nya itu SSD. Dan juga masukkan untuk waktu transfernya. Kemudian SPL. Save. Lalu oke. Kita tunggu hingga outputnya keluar. Nah, setelah seperti ini kita klik kanan. Kita checklist lebih dahulu. Nah, di sini kita klik kanan ke properties, lalu ke simbology, classified, kelasnya itu 9. Lalu di sini kalian pilih warnanya dari merah ke hijau. Kemudian kalian fill color, lalu apply dan oke. Nah, jadi di sini jadi di sini untuk hasil suhu permukaan laut yang ada di daerah Sulsel dan ini masuk ke daerah kerjaan saya, layar. Nah, jadi di bagian yang merah ini itu berarti suhunya itu sangat tinggi. Dan untuk jika masih berwarna hijau itu masih uh, rendah, dan di kuning itu suhunya berarti sedang. Kemudian untuk klorofil di sini kita lakukan hal yang sama. Di sini kita cari DW. Lalu di sini kalian masukkan klorofil. Lalu zatnya itu klorofil dan output rasternya. Save. Kemudian oke. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini hasil dari klorofil. Kemudian kita ke kanan, properties, kita ke simbology, classify, kelasnya ke 9. Untuk warnanya juga sama, kita gunakan warna merah hijau, lalu kita flip. Lalu oke. Nah, di sini untuk yang berwarna hijau berarti klorofilnya itu tinggi, keberadaan klorofilnya itu tinggi, dan di warna merah itu mungkin di hijau di hijau itu sedang klorofilnya, dan di merah itu tinggi. Kemudian kita masuk ke DPPI atau zona potensial penangkapan ikan. Di sini kita cek terlebih dahulu. Kemudian di sini kita rectangle untuk daerah kajian kita. Setelah di rectangle, kita kalian klik kanan pada layers ini, lalu pilih convert graphic to features. Lalu kalian masukkan sini, terserah mau chlorophyll atau SPL. Sini saya menggunakan chlorophyll saja, lalu masukkan outputnya.
Yes. Lalu kalian cari iris, iris analis, klik. Lalu input featuresnya itu masukkan slayer. Kemudian iris featuresnya itu masukkan kabel dan menentukan outputnya di geodatabase. Kemudian save. Lalu oke. Kemudian kalian cari lagi IDB. Klik yang 3D analis. Untuk inputnya itu masukkan chlorophyll dulu. That value-nya itu chlorophyll. Outputnya IDB chlorophyll. Nah, di sini untuk environment-nya itu di bagian first extend-nya kalian masukkan same as layer kajian ini. Dan untuk cursor analisnya juga di max-nya itu kalian masukkan yang layer kajian. Kemudian oke. Lalu itu sudah. Lalu oke. Setelah itu search kontur lagi, kita masukkan yang SPL sekarang 0,5. Di base konturnya itu 25. Oke, tunggu. Nah, itu gimana? Yang kita masukkan ini jadi klorofil lalu sininya kontur dengan intervalnya itu 0,5, base konturnya 0,2. Nah, baik. Kita ke editor, start editing, pilih kontur CL. Oke. Sini pada atribut table, klik atribut, klik kontur, cek dari wah, kemudian satu atribut, atribut 2 ketik. Kemudian di sini kita edit, processing, sekali intersect. Lalu di sini kita masukkan kontur dari CL dan juga suhu. Lalu di sini kita namain save. Lalu di sini output tab-nya itu menjadi poin, kemudian oke. Baiklah, jadi ini adalah hasil dari pengolahan data SPL, CHL, dan SPL, CHL, dan juga ZPPI. Sini untuk di sini untuk klorofilnya, ini untuk data SPL, dan ini untuk ZPPI atau zona penangkapan ikan di area kajian saya. Baiklah, jadi hasil dari video saya kali ini yaitu kita dapat melihat sebaran suhu permukaan laut atau SST, si surface temperatur, klorofil, dan juga zona penangkapan ikan yang ada di area Sulawesi Selatan di dekat Pulau Selayar, yaitu pulau kajian saya. Untuk sarannya itu untuk praktikan agar lebih tertib dalam mengikuti praktikum agar tidak tertinggal dalam setiap step-step dari praktikum kita. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.